Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada ini kita bisa lanjutkan kajian kita tauhid yang dimaukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat kemudahan untuk hadir kembali dalam tafsir kita surat Al-A'raf ini. Dan terakhir kita sampai kepada ayat 151 yaitu doa Nabi Musa alaihissalam yang merupakan permohonan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesalahan beliau ketika mendapati umat beliau kaum Bani Israel kembali melakukan satu penghambaan diri kepada selain Allah dalam bentuk menyembah patung anak sapi, dan secara langsung juga beliau sempat memarahi saudara kandungnya sendiri yaitu Nabi Harun alaihissalam. Lalu kemudian beliau begitu marahnya saat itu, dan akhirnya kemarahan ini beliau sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bagi beliau, mencoba untuk menenangkan dan mengendalikan diri beliau dengan berdoa memohon kepada Allah. Di ayat 151 kemarin kalimatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Beliau berkata, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku ini, dan masukkanlah kami berdua senantiasa berada dalam rahmat-Mu, dan Engkau adalah zat yang rahmatnya melebihi kasih sayang siapapun. Nah, setelah ini kita akan melihat episode yang berikutnya dari kisah perjalanan kaum Bani Israel ini. Allah bahasakan di dalam ayat berikutnya 52, innal ladzina takhudul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftari. Terjemahannya kurang lebih adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang sesungguhnya orang-orang yang telah menjadikan anak sapi ini sebagai Tuhan selain Allah yang dia sembah, yang dia buat sendiri, padahal nantinya mereka akan mendapatkan kemurkaan mereka Allah. Jadi mereka akan mendapatkan kemurkaan Allah, ghadab yang marahnya Allah, yang bentuknya nanti adalah termasuk kehinaan kehidupan mereka di dunia ini. Jadi mereka akan menjadi manusia yang tidak berhasil, hanya nampak berhasil tapi tidak akan pernah sukses dalam arti yang sesungguhnya. Dan demikianlah kata Allah, kami berikan balasan kepada orang yang senantiasa membuat kebohongan. Kita lihat dalam tafsir ini, ya, kitab Al-Basun ini di Quran Karim dari Syekh Al-Sabuni ini, beliau katakan tahaddatsatil ayatu sabiqah an amri ibadatul yahud lil ijl. Ayat-ayat yang telah berlalu sebelumnya ini membicarakan tentang bagaimana orang-orang Yahudi ini, kaum Bani Israel, menjadikan Bani Israel ini kepada orang Yahudi, ya, pada saat ini, dan pada saat itu khususnya yaitu orang-orang Bani Israel yang sebetulnya mengikuti ajaran tauhidnya Nabi Musa alaihissalam. Di awalnya ini adalah kaum Bani Israel, yang dimaksud adalah kaum Bani Israel yang mengikuti ajaran tauhidnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ini nanti kita akan sampai pada pemahaman bagaimana dengan kondisi Yahudi yang pada saat ini. Wa fi ghaibati nabiyhi Musa alaihi salatu wassalam. Perbuatan mereka menyembah sebuah patung yang mereka bikin sendiri itu adalah saat Musa tidak ada di hadir bersama mereka. Wala tazalul ayatul karimah taqra'u bi hujjati haddamira. Dan nantinya kita akan dapati ayat-ayat Al-Quran ini menunjukkan betapa argumentasi yang kuat yang menunjukkan bahwa
apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam sebagai wahyu, sebagai sebuah kebenaran, menunjukkan bahwa apa yang beliau lakukan ini bukanlah sekedar keinginan seorang anak manusia memimpin kaumnya begitu saja, tapi beliau mendapatkan bimbingan, mendapatkan arahan dari Allah untuk menyampaikan pengikutnya atau kaumnya ini kepada sebuah kehidupan yang lebih baik, baik dalam kehidupan mereka di dunia setelah mereka mengalami masa penjajahan yang begitu panjang, kekuasaan, kezaliman dari Firaun, ya, dan kemudian mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ya. Ada ulaika zalim. Begitu pula nanti ini kita akan melihat bagaimana mereka yang sesat ini akhirnya Nabi Musa mencoba mengarahkannya kembali, mengajak mereka kembali kepada Allah. Faqad a'jabahum man dzalikal ijl. Saat itu memang begitu membuat mereka terpukau sampai mereka mau menyembah patung anak sapi yang mereka bikin sendiri. Wasaharahum sautuhu wa quwaruhu. Saat itu suaranya yang kemarin kita sudah kaji, suara yang karena sebab dibuat itu pada lubang di bagian mulutnya, ada lubang di bagian belakangnya, ketika ada hembusan angin itu akan berbunyi suara desis yang bunyinya seperti bunyinya anak sapi beneran, sehingga mereka menganggap ini suara bukan suara sembarangan, ini berarti suara dari Tuhan. Itulah yang membuat mereka akhirnya menyembah patung anak sapi itu. Fankabu alaihi ya'budunahu min dunillah. Saat itu mereka begitu mendengar ada suara mendesis kayak suara anak sapi beneran, yang dianggap ini berarti suara Tuhan karena bukan sapi beneran. Jadi sapi yang mereka bikin dari perhiasan emas yang mereka kumpulkan dari setelah mereka dapat dari kekuasaan Firaun kemarin. Maka saat itu fankabu alaihi ya'budunahu min dunillah. Mereka sujud, mereka menyukur, yang menyembah patung itu sebagai sembahan mereka selain Allah. Wa dzalika min awdahil barahin ala anna al-wataniyata kanat mutaassilah fi nufusihim. Hal ini menunjukkan dengan lebih jelas kepada kita ya, yang baca Al-Quran ini, bahwa memang kaum Bani Israel ini adalah orang yang senantiasa punya kalau bahasa kita tuh punya semacam terah atau apa ya istilahnya, cikal bakal ya, potensi yang memang membuat mereka itu selalu cenderung ingin menyembah berhala sebagaimana sebelumnya ya, mereka menyembah kekuatan sebagaimana disembah oleh Firaun waktu itu, walaupun dalam konteks kekuasaan Firaun sendirilah sebagai Tuhannya bagi mereka. Hatta wahum fi hayati nabiyihim. Jadi sampai mereka ketika masih hidup bersama nabi mereka sendiri, mereka masih bisa untuk melakukan bentuk penghambaan model al-wathaniyah itu. Al-wathaniyah artinya orang-orang yang menyembah berhala. Dia paham yang menyembah berhala. Ma anfaqu an ibadatil baqar wal jimad. Wa fihim yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala muzarriyan bi'uqulihim. Mereka dengan mudahnya mau aja bahwasanya bakar dari anak sapi yang mereka bikin sendiri, padahal mereka bentuk sendiri itu dari sesuatu yang jimat, yang sudah keras dari apa yang mereka buat. Nah, ayat berikutnya ini Allah SWT membicarakan tentang mereka untuk menggugah akal sehat mereka. Jadi istilahnya di ayat ini coba kita akan Allah perlihatkan kepada kita bagaimana kalimatnya bahwa mereka bisa melakukan itu ya, akhirnya memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di ayat yang mengatakan innal ladzina ta'khudul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayat dunya wa kadzalika najzil muftarin. Sesungguhnya orang-orang yang telah menjadikan patung anak sapi itu sebagai saat itu, maka nanti mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Tuhan mereka, wadilatun, dan dalam bentuk lain adalah kehinaan kehidupan mereka di dunia ini. Jadi azab buat mereka dunia akhirat. Di akhiratnya nanti dapat kemurkaan Allah yang itu berarti azab siksa api neraka tentunya, dan di dunia ini mereka dapatkan kehinaan.
Wa kadzalika najzil muhtarin. Dan memang seperti itulah balasan bagi orang yang selalu membuat kebohongan-kebohongan. Dia membuat hal yang tidak masuk akal sebagai sesuatu yang dijadikan sebuah keyakinan yang bisa menolong kehidupan mereka menjadi lebih baik, lebih selamat, lebih aman, dan seterusnya. Dalal alladzi waqa'a fihi Bani Israil. Nah, hal ini menunjukkan ya, bersama dengan kata apa yang ada dalam kesesatan yang telah dilakukan oleh kaum Bani Israil ini, wa ma ighraqihim fil wathaniyyati wa ibadatil ahjar wal adqar, dan bersama dengan tenggelamnya mereka terus di dalam bentuk peribadatan terhadap penyembahan berhala semacam batu-batu, ya, termasuk menyembah batu, menyembah anak sapi ini. Faqad fatahallahu ta'ala amamahum abwabar rahmah. Maka di depannya sebetulnya Allah hendak membukakan kepada mereka pintu-pintu rahmatnya, liyarji'u ila rabbihim, agar mereka kembali kepada Allah Tuhan mereka, wa yunibu ilaihi, dan mereka betul-betul kembali pulang sebenarnya, wa yuqabbilu alaihi biqulubin khashi'atin munkasiratin, dan mereka balik ya. Jadi dalam hati itu yang tadinya menyembah berhala, biar balik lagi kepada tauhid ya, hati mereka kepada ketundukan ya, yang benar ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tujuannya adalah nantinya liyaghfira lahum maqtarafu min anzarin wa awdarin, agar Allah nantinya memberikan ampunan kepada mereka atas perbuatan mereka sebelumnya yang ada sesuatu yang tidak benar dalam ibadah yang mereka lakukan. Makanya di ayat berikutnya dikatakan walladzina 'amilu sayyi'at tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Dan orang-orang yang telah melakukan kejahatan semacam itu, perbuatan yang tidak sesuai dengan akal sehat manusia pada umumnya, ya, artinya mereka di luar pikiran manusia pada umumnya dalam konteks manusia sampai saat ini. Ya. Mereka yang telah melakukan hal yang jahat, yang buruk semacam itu, tabu, kemudian mereka bertaubat. Kalau mereka taubat ini, mimba dia sesudah perbuatan jeleknya itu, wa amanu, dan mereka terus beriman, ada konsistensi, ada istiqomah dalam keimanan mereka, maka yang terjadi adalah inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Tuhan engkau ya, sesudah mereka melakukan sikap taubat, sikap beriman semacam itu, mereka akan dapat sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa hadhil ayat, ya, dalam ayat ini ya, mengandung pengertian i'lamun minal bari jalla wa ala li ibadi, yaitu pemberitahuan yang nyata yang jelas dari Allah Al-Bari, pencipta yang maha suci yang maha agung, kepada kita hamba-hambanya. Di anna dzunuba wa in jallat wa azumat, bahwa dosa-dosa meskipun dosa itu menumpuk, dosa itu besar, dosa itu banyak, fa inna rahmatallahi wa aqwahu a'zam, bahwa sesungguhnya rahmat Allah dan permaafannya, pengampunannya lebih besar, ya, lebih cepat dari sikap kemurkaan Allah dalam memandang kesalahan dan dosa seseorang atau satu kaum seperti Bani Israil ini. Hatta la yaqnatu abdun min rahmati maulahu. Hal demikian ini adalah agar seorang hamba Allah tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Tuhannya. Hanya riwayat ini menerangkan Allah membuka, berikan penyebutan ampunan kepada mereka kalau mereka beriman betul-betul. Wa ma ahsanu qaulal qa'il. Ada sebuah ucapan penyair yang baik untuk kita simak. Kalimatnya begini. Ini untuk menunjukkan kaum Bani Israil udah kayak begitu kesalahan dan dosanya, tapi ternyata Allah tetap membuka pintu rahmatnya, pintu ampunannya kepada mereka. Ini kata-kata puisi yang sekaligus semacam pengaduan seorang kepada Allah. Ya Rabbi,
in azumat dunubi kasratan. Wahai Tuhan, jika begitu menumpuk, begitu banyaknya dosa-dosaku, dosaku begitu berjumlah besar dan banyak. Walaqad alimtu bi anna afwaka a'dham. Namun aku tahu, aku mengerti bahwa permaafanmu, pengampunanmu jauh lebih besar. Jadi walaupun dosa besar dan banyak, tapi aku akui, aku yakini bahwa pengampunanmu lebih besar dari itu lagi. In kana la yarjuka illa muhsinun. Jika seandainya tidak ada yang memohon kepada engkau kecuali hanya orang yang baik-baik saja, kalau yang berdoa, yang dekat kepada Allah hanyalah muhsin, orang yang bagus-bagus saja, orang yang beramal-amal baik terus saja, fabiman yaludu wa yastadirul mujrim. Kalau begitu, gimana dong orang yang pernah melakukan kesalahan, orang yang berbuat mujrim, berbuat sebuah kejahatan, bisa mendapatkan perlindungan dirinya kembali dari azab Allah yang akan mengancam mereka nanti. Artinya, kalau seandainya terjadi demikian, jadi di sini mengatakan, ya Rabbi in azuma dzunubika khotan, wahai Tuhan, jika seandainya suatu dosa begitu besar dan banyak terjadi, walaqad alimtu bi anna afwaka a'dham, namun aku menyadari bahwa ampunanmu, ya, permaafanmu itu lebih besar dari dosa yang terjadi itu. Maka jika seandainya ya, yang berdoa, yang mengharapkan rahmat Allah itu hanyalah orang-orang yang baik, bagaimana dong kasihan orang yang telah dalam hidupnya pernah terjadi sebuah kesalahan, pernah terjadi dia berbuat dosa, maka kepada siapa mereka akan berlindung. Nah, disinilah yang menunjukkan bahwa Allah SWT menjelaskan di dalam kalimat di ayat yang ke-153 ini ada ampunan Allah yang sifatnya terbuka kepada siapapun, termasuk kepada kaum Bani Israel ini yang melakukan kesalahan sedemikian rupa. Ya. Nah, saya ingin melihat sedikit hampir ya kepada pendapat Said Qutb dalam kaitan dengan ayat ini. Dalam kaitan dengan ayat ini, Said Qutb itu mengatakan kalimat innal ladzina, ya, kalimat ayat innal ladzina takhudhu ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya wa kadzalika najzil muhtarin walladzina 'amilu sayyi'at tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kata beliau, innahu hukmun wa wa'dun alladzina takhudul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya. Dzalika ma'a qiyamil qa'idati da'imah innal ladzina ya'maluna sayyi'at thumma yatubuna yaghfirullahu lahum bi rahmatih wa idan faqad 'alima Allahu anna alladzina takhudul ijla lan yatubu taubatan mausulah wa annahum sayartakibuna ma yukhrijuhum min tilkal qa'idah wa hakadha kana faqad dhalla banu Israil yartakibuna al-khati'ah ba'da al-khati'ah wa yusamihuhum Allahu mar'ah wa yusamihuhum Allahu marrata ba'da al-marrah hatta tahu ila al-ghadab al-daim wa la'na al-akhirah. Jadi kurang lebih ini pengertiannya adalah ini merupakan satu ketetapan dari Allah sekaligus ancaman. Sesungguhnya orang-orang yang telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan, mereka akan ditimpakan nanti oleh Allah kemurkaannya dan mereka akan mendapatkan kehinaan dan kehidupan mereka di dunia. Hal itu sejalan dengan kaidah yang abadi bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan dan keburukan maka lalu kemudian mereka bertobat, siapapun kalau sudah terlanjur melakukan hal seperti itu, maka niscaya Allah akan mengampuni mereka dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Kalau begitu kita akan melihat ini daripada saya tutup, maka sesungguhnya Allah sudah mengetahui bahwa orang-orang yang disebut dengan
taubat mengambil patung anak sapi sebagai Tuhan ini, mereka ya, menjadikan patung itu sebagai sesembahan, lalu mereka bertobat, ya, maka di sini sebetulnya Allah juga tahu taubat mereka ini bukanlah sebetulnya taubat yang berkesinambungan, jadi taubat yang terus menerus, ya, bahwa mereka ini ya aslinya Bani Israel, ya. Jadi istilahnya di sini dikatakan lan yatubu taubatan mausulah. Mereka sekali-kali tidak bertobat dengan taubat yang mausulah, yang berkesinambungan, yang terus menerus. Jadi taubat beneran gitu istilahnya. Wa annahum, tapi mereka yang adalah yang melakukan satu khati'ah, kejahatan demi kejahatan, kalau Allah berikan ampunan kepada mereka, ya, beri ampunan lagi, mereka bikin lagi kejahatan, bikin lagi maksiat lagi, mereka bikin lagi keburukan lagi, nanti mereka datang kepada Allah lagi, Allah ampuni lagi, dan itulah terus yang terjadi, ya, sampai nanti akhirnya di antara mereka ada yang berhenti pada saat Allah memberikan taubat kepada mereka, memberikan ampunan kepada mereka, dan mereka ada yang berhentinya pada saat kemurkaan Allah tetap pada mereka, mereka bukan dalam kondisi sedang bertobat kepada Allah. Itu taubat Israel. Jadi sikap mereka akan selalu kayak begini. Jadi mereka buat kesalahan dan dosa, minta ampun kepada Allah. Nanti setelah taubat benar-benar seperti itu, sudah sungguh-sungguh minta kepada Allah, bikin lagi satu saat. Begitu terus yang terjadi. Nah, ketika itu terjadi di antara mereka ada yang wafat ketika dalam keadaan bertaubat, ada yang kemudian di antara mereka yang wafatnya itu justru dalam perbuatan kejahatan yang mereka perbuat. Itu jadi kalau balik saya. Maka dari itu kalimat ujungnya ayat ini adalah wa kadzalika najzil muftarin. Kita akan memberikan balasan kepada orang yang ada kebohongan. Jadi kulul muftarin ila yaumiddin. Setiap orang yang suka membuat kebohongan sampai hari kiamat, bahwa jazaa'un mutakarrirun kullama takarrarat jarimatul iftira 'ala Allah min Bani Israil wa min ghairi Bani Israil. Begitulah terjadi balasan bagi orang yang terus-menerus mutakarrir, berulang-ulang melakukan sikap semacam itu, ya, berbuat kesalahan dan dosa, ya, kemudian bertaubat, dan ini merupakan jarimatul iftira 'ala Allah, perbuatan mengadakan kebohongan di hadapan Allah. Jadi istilahnya belum tentu dia sungguh-sungguh bertobat. Kalau memang sungguh-sungguh dia bertobat, itu soal yang lain. Nanti kita bisa lihat di ayat yang surat Al-Imran. Itulah Bani Israel. Dan selain Bani Israel pun kedudukannya sama kalau perbuatannya kita seperti kaum Bani Israel tersebut. Kemudian disampaikan di sini juga oleh saya tutup, wa wa'dullahi shadiqun la mahalah. Bahwa janji Allah itu adalah janji yang benar, nggak ada cedera, nggak ada janji Allah itu janji yang nantinya diingkari. Ya, waqad kataba 'ala alladziina takhadul ijla al-ghadab wa dhillah, bahwa Allah telah menetapkan bagi orang-orang yang telah menjadikan patung anak sapi itu sebagai Tuhan kesembahan mereka itu, yaitu ketetapan mereka mendapatkan kemurkaan dan kehinaan. Wa kana akhiru ma kataballahu 'alaihim an yab'atha 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al adzab. Salah satu bentuk lain yang telah Allah tetapkan kepada mereka itu, ya, bahwa Allah telah menetapkan kemurkaan dan kehinaan kepada mereka yang telah menjadikan sembahan ini, yaitu ditetapkan pula atas mereka. Mereka akan nantinya Allah akan membangkitkan mereka, ya, untuk merasakan seburuk-buruk azab nanti di hari kiamat. Jadi nanti bahwasanya mereka ini kayak kita jalan beriman akan dibangkitkan oleh Allah. Orang yang berdosa pun juga begitu, dibangkitkan nanti oleh Allah, bukan dibangkitkan untuk dikasih balasan yang nikmat, tapi dibangkitkan untuk merasakan lebih berat lagi siksa Allah yang tadinya sudah dalam bentuk kehinaan yang mereka rasakan di dunia. Kemudian disebutkan di sini lebih lanjut, mereka dan sifat-sifat perbuatan mereka ini, ya, fahum bisifatihi hadhihi wa af'alihim yahtarinuna an-niqmah fi qulubil bashar.
wa yuhayyi'una ar-rasid alladhi yudammiruhum minas sukhti wal ghadab. Innama hum yastatiluna 'ala nasi ya. Saya ulang ya. Fahum bisifatihim hadhihi wa af'alihim yahtarimuna an-niqmah fi qulubil bashar. Itu artinya mereka dengan sifat-sifat mereka yang digambarkan di dalam ayat ini, kaum Bani Israil, itu adalah orang-orang yang begitu mudahnya menukar, ya, menjadikan nikmah. Jadi itu rasa, pokoknya nggak pernah ada rasa yang bersyukur. Yang dia tahu adalah kerasnya azab, kerasnya siksaan yang mereka rasakan di dalam hati mereka sebagai manusia. Wa yuhayyuna ar-rasid alladhi yudammiruhum minas sukhti wal ghadab. Yang sebetulnya ini merupakan cara ya, atau bentuk daripada kemurkaan, kemarahan yang menghancurkan diri mereka. Jadi sebetulnya orang-orang Indonesia akhirnya ada perasaan dalam jiwa mereka, rasa susah sekali untuk menjadi hamba Allah yang taat, yang bisa bersyukur dengan baik. Itu salah satunya adalah merupakan bahagian dari kemurkaan Allah dalam bentuk kehinaan hidup mereka di dunia. Kecuali bagi mereka yang kemudian bersungguh-sungguh kembali kepada Allah, bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, diiringi dengan sikap istiqomah, diiringi dengan keadaan yang melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana di ayat 155 ini atau 153 ini, mereka tetap dalam kondisi beriman. Demikian. Kemudian kita lihat juga di sini, nah dalam kehidupan sekarang ini misalnya kita lihat ya, innama hum yastatiluna 'ala nasi Filastin masalah. Kita saya tutup begini. Innama hum yastatiluna 'ala nasi Filastin masalah. Nas lam ya'ud lahum dinun wa lam ya'udu muslimin. Ketika mereka ya, sekarang ini kaum Bani Israil bisa menguasai Palestina, itu seolah-olah mereka kayak saat itu merasa lagi menang, lagi kuasa, ya. Mereka kembali kepada keyakinan agama mereka. Mereka tetap sebagai kaum yang berkeyakinan kita tauhid, ya. Artinya dengan keyakinan penghamba mereka kepada selain Allah ini. Jadi orang-orang Bani Israil ini keadaan dunianya itu Allah jadikan dalam kehinaan itu bentuknya seolah mereka berhasil ya, menang dalam suatu pertempuran atau satu pertikaian di antara mereka dengan manusia lain. Tapi sesungguhnya itu pun bentuknya bukan kemenangan yang sesungguhnya. Itu karena lemahnya orang-orang yang menjadi lawan mereka. Mereka sudah merasa ini sebagai sebuah kemenangan. Dan itu bukan sebuah kemenangan. Seperti yang terjadi di Palestina ini, itu bukan karena mereka kuat. Li'anna nas lam ya'ud lahum dinun. Itu karena orang-orang Palestina, orang Arab yang ada di Palestina itu tidak atau belum beragama dengan agama yang sebenarnya. Ini bicara tentang kaum bangsa-bangsa Arab ini. Lam ya'udu muslimin, mereka belum menjadi muslim yang sebenarnya. Innahum yatafarraquna wa yajtami'una tahta rayatin qaumiyah jinsiyah. Menurut saya itu orang yang menjadi lawannya orang Bani Israil, orang Israel di Palestina ini adalah orang-orang yang berpecah belah, yang mereka hanya berkumpul ya, bersatunya itu di bawah panji-panji kebangsaan, panji-panji kaum, panji-panji kesukuan. Bukan panji wala yajtami'una tahta rayatil aqidah al-islamiyah. Mereka bukan berkumpul disatukan dalam satu panji Islam. Jadi artinya keadaan bangsa Arab kondisi seperti sekarang inilah yang akhirnya membuat mereka lemah. Beda dengan ketika dahulu di abad awal abad 19 atau ujung abad ke-18 ketika masih ada kekuasaan khilafah Bani Utsmaniyah, itu yang terjadi justru orang-orang Yahudi tidak punya kekuatan apa-apa karena umat Islam saat itu masih punya persatuan kuat. Negara-negara Arab belum kayak sekarang.
pecah-pecah menjadi Jazirah Arab bernama Bahrain, bernama Arab Kuwait, bernama Qatar dan semacamnya. Dan juga seperti Syria dulu itu adalah satu ya, sebagai sebuah sebutan Syam, sekarang sudah menjadi Jordania, menjadi Palestina, menjadi apa namanya Jordania dan Syria atau apa namanya Libanon ya, jadi 4 negara. Wahum man sama yukhayyibuna wa yafsiluna. Mereka akhirnya selalu gagal untuk melawan Bani Israel karena keberadaan umat Islam, ini maksudnya bangsa Arab, ya berada dalam satu royatul aqidah Islamiyah. Wa taquluhum Israel, sehingga akhirnya mereka seolah kayak dengan mudahnya dikalahkan oleh Bani Israel. Ghairu anna bihi halun lam tadum. Tapi keadaan seperti ini bukanlah hal yang terus-menerus terjadi. Ini enggak selamanya. Ini innaha fatrah al-ghaibubah anisilahil wahid. Ini adalah fatrah keadaan ketika umat ini ya, dalam keadaan tidak punya senjata yang bersama, senjata perlawanan yang merupakan sifat apa namanya yang satu, al-wahid wal manhaj al-wahid, tidak punya satuan manhaj dalam perjuangan, bahwasanya itu adalah manhaj Islam ini. Warroyatul wahidah, dan bendera yang satu, alat ghalabu biha al-Quran, yang mampu mengalahkan Bani Israel ini ribuan tahun sebelum apa namanya ya al-Quran ya, 1000 tahun yang sebelumnya. Walat ibiha yaghlibun, yang kemudian kita tahu mereka dulu pernah kalah. Wabiwai dihayu gerabun, dan suatu saat akhirnya mereka dikalahkan. Innaha fatrah ghaibubah bihukmum allati tatahal yahudiyah wa salibiyah fi qiyam ummatul islamiyah. Inilah keadaan ketika mereka itu memang dapat gilirannya seolah kemenangan, maka yang terjadi adalah karena sebab umat Islam sebetulnya dalam kondisi yang terpecah belah. Jadi ayat ini maksudnya ini adalah hukuman, salah satu hukuman kepada kaum Bani Israel. Jilatun apa namanya hayat di dunia, dalam kehidupan keinginan mereka di dalam kehidupan di dunia ini. Lihat kembali keterangan ayatnya. Ghadabun Musa wa tafsiruhu lil alwah. Ayat berikutnya kata tafsir ini wa tatalahaq al ayat al karimah wa hiya tasawwur wa hiya tusawwir billahi Musa al-Kalim. Ayat berikutnya di ayat 154 adalah ayat yang menggambarkan tentang keadaan Nabi Musa alaihissalam. Jadi spesifik tentang Nabi Musa yang merupakan sosok al-Kalim, seperti ini gelar Nabi Musa ya, al-Kalim, Nabi yang sempat bisa berdialog langsung dengan Allah. Wa huwa yara qaumahu Bani Israil wa hum ya'kufuna ala ibadati ajalin minal baqar, di mana Nabi Musa melihat kaumnya Bani Israel mereka tunduk menyembah kepada patung anak sapi. Fatataharraka fi nafsihi tauratul ghadab lillahi jalla wa ala. Saat itu begitu meluap kemarahan Nabi Musa ya, apa namanya di sini digambarkan dirinya begitu apa namanya marah karena Allah ya terhadap kaumnya. Fayal alwah atau Taurat min yadehi, saat itu sampai digambarkan di ayat yang sebelumnya kemarin itu beliau Nabi Musa melemparkan lembaran yang beliau bawa dari hadis menghadap Tuhan ya, dalam bentuk lembaran, dalam bentuk setiap kulit, sampai dilemparin karena saat kemarahannya kepada kaumnya waktu didapati pertama kali. Wa yuqabbilu ala akhihi wa yajiruhu min sya'ri ra'si, sampai saudaranya ditarik rambutnya, kepalanya itu dijambak ya, istilahnya kepada dirinya. Dhannan minhu annahu qad asara ma'ahum, karena menyangka bahwa saudaranya ini dengan gampangnya ikut maunya kaum Israel begitu saja. Tsumma ba'da an tahadda'a asibatul ghadab, ini luar biasa ini. Ayat ini akan dipegang ini dalam ayat berikutnya ini.
bahwa setelah luapan kemarahan yang begitu hebat, setelah gelombang kemarahan dari Nabi Musa yang begitu kuat, yarji'u ilal alwahi allati kana waqad alqaha fayahmiluha. Nabi Musa bisa kembali mengambil lembaran-lembaran yang sudah dia lemparkan tadi itu, diambil balik, ya, dipegang lagi. Wa fiha awamirillah wa fiha awamirullahi wa nawahihi. Di dalamnya memang lembaran itu ada petunjuk-petunjuk Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, wa hudahu wa bayanu, petunjuk bimbingan Allah kepada Nabi Musa dan kaumnya. Nah, ini ayatnya adalah walamma sakata an Musal ghadabu, dan tatkala diam dari Nabi Musa kemarahan itu, wa akhadha alwaha wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun lillahum li rabbihim yarhabun. Nabi Musa alaihissalam kemudian mengambil loh-loh lembar-lembaran yang tadi beliau lempar itu, yang di dalamnya terdapat isi nushah, ya, isi kitab yang terdapat pelajaran hudan, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Biar habun ada rasa takut, ada rasa sikap ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini oleh penulis dikatakan begini. Walinanzur ayyuhal ikhwah ila raqatil bayan fi i'jazil Qur'an. Coba kita perhatikan dengan baik ayat ini. Ayat ini menerangkan sebuah penjelasan yang menarik tentang kehebatan Al-Quran ini. Faqad syabbahal ghadab bisyakhsin. Ayat ini mengumpamakan kemarahan itu sebagai sebuah sosok. Artinya kemarahan itu dibuat sebagai seolah dia adalah sebuah person. Gitu. Jadi ada personifikasi terhadap sebuah kemarahan. Jadi kemarahan ini dianggap sebagai sosok makhluk, gitulah, seperti makhluk. Ya. Yang kemudian disebutnya ini kalau dalam istilah bahasa Arabnya yasmudir wa yur'id. Ya, yang tadinya kemarahan itu bergerak, ya, digambarkan bergerak, bersuara, bergemuruh, pokoknya merupakan emosi Nabi Musa yang luar biasa, ya. Talaban al-intiqam mimman asa amra rahman, yang pokoknya saat itu yang ada pada diri Nabi Musa seolah pengennya kaum ini pokoknya dapat azab Allah, dapat kemurkaan Allah aja, ya. Yang betul-betul marah yang luar biasa saat itu terjadi. Nah, ayat ini menggambarkan kemarahan itu seolah kayak makhluk hidup, kayak sosok yang digambarkan dia diam. Tidak, bunyi ayat itu tidak menggambarkan istilahnya kemarahan Musa itu hilang. Katakanlah falamma dhahabal ghadab min Musa. Kalimat itu tidak berbunyi seperti itu. Ketika hilangnya kemarahan Nabi Musa, itu bunyi ayatnya tidak begitu. Tapi bunyi ayatnya adalah walamma sakata an Musa al-ghadabu. Tatkala diam dari Musa kemarahan itu. Jadi ini menggambarkan kemarahan itu sebagai sesuatu yang kayak dipersonifikasi. Inilah Al-Quran menggambarkan, ya, kita lihat ini digambarkan seolah seperti makhluk hidup, ya. Seakan-akan kemarahan itu betul-betul tadinya menguasai Nabi Musa. Jadi yusallit ala Musa, mengontrol sepenuhnya Nabi Musa. Jadi Musa itu kayak saat itu betul-betul nggak bisa mengendalikan dirinya karena dikendalikan oleh marahnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan kalimat walamma sakata an Musa al-ghadabu. Jadi akhirnya bisa diam. Itu maksudnya. Marah ini bisa terdiam. Nah, pengertian terdiam ini adalah menggambarkan bahwa kemarahan itu awalnya adalah terjadi karena kita tidak mampu mengendalikannya. Nah, kalimat berbunyi walam masakan ini untuk menunjukkan bahwa kemarahan itu bisa hilang itu kalau kita yang mengendalikan, kita yang mengontrolnya. Itu yang dimaksud di dalam kalimat ayat ini. Kemarahan ini seolah dipersonifikasi, seakan-akan dia seperti makhluk hidup, ya. Seakan-akan kemarahan Musa itu
tidak mungkin lagi bisa mengembalikan keadaan Musa sebagai orang yang berpikir sehat kembali, berpikir melihat agar masa depan yang akan datang, bahwa kalau mereka pun ada kesalahan, mungkin ada kesempatan kedua bagi mereka untuk bisa diajak kembali, karena begitu. Nah ini redanya kemarahan Nabi Musa ini bukan reda hilang begitu saja, gitu. Tapi hilangnya karena Nabi Musa berusaha berusaha mengendalikan kemarahan itu. Jadi ini pelajaran juga buat kita. Makanya dalam kedua hadis dikatakan itu asyida'ah, itu orang yang pemberani dalam diri kita sebagai seorang muslim. Itu bukanlah orang yang sekedar orang yang bisa musyawarah, bisa bergulat, bisa berkelahi. Tapi asyida'ah di dalam Islam itu disebutkan dalam hadis adalah man yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang mampu mengontrol, mengendalikan marahnya ketika dia sedang marah itu. Itu Nabi Musa juga digambarkan seperti itu. Ya. Jadi akhirnya makanya dia bisa ngambil kembali. Mungkin kalau dia marah yang melampaui batas dan tidak terkendali seterusnya, akhirnya dia tidak peduli dengan apa yang dia buang. Dia tinggalin kaumnya, dia pergi. Seperti kasusnya Nabi Yunus alaihissalam, katakanlah, dia tinggalkan kaumnya. Tapi yang terjadi karena di Nabi Musa tidak seperti itu. Ya Allah takdirkan dia punya kesadaran kembali, ya akhirnya bisa mengontrol marahnya, mengendalikan marahnya, menguasai diri. Ini yang digambarkan di dalam ayat ini dengan sebutan walamma sakata an Musa al-ghadabu akhwaha wa fi nusfatiha hudan wa rahmatin lil ladina hum li rabbihim ya'budun. Jadi ini penjelasan di ayat yang ke-154. Lalu kemudian ayat ini juga mengandung pengertian, ya, ini kata mufasir di sini, walam yakul walamma zahaba anhul ghadabu au zala anhul ghadabu, tidak dikatakan hilang begitu saja kemarahan itu atau pergi kemarahan itu. Wa hadza ta'bir fi a'la dzurwatil fasahah al-bayaniyah allati ikhtassa biha al-Qur'an. Pengungkapan bahas semacam ini tentang suatu perbuatan, ya, dalam konteks ini adalah tentang kemarahan Nabi Musa. Ya. Ini merupakan takbir yang istimewa dari bayan Al-Quran yang memang dipilih sebagai ucapan kalimat yang bisa membuat kita jadi paham sejatinya apa esensi marah itu. Jadi marah itu memang bentuknya seolah-olah seperti makhluk hidup, dan kalau kita tidak mengontrol diri kita dengan baik, dia akan menjadi lawak yang terus mengalahkan kita sebagai manusia. Nah, ini yang digambar Nabi Musa, alhamdulillah, akhirnya beliau bisa menguasai diri beliau. Nah, berikutnya adalah watantaqilul ayat bina ba'da dzalik. Pindah kita ke ayat-ayat yang berikut setelah itu, ila mashhad akhar fi da'wati Musa alaihissalam, yaitu kepada pemandangan lain tentang dakwah Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya. Tutsyafuna tabi'atuha ula'il yahud. Terungkap pada diri kita hakikat dasar kebiasaan kaum Yahudi ini, wa'utu wahum wa inadahum, tampak dari kita kesombongan mereka, sikap keras kepala mereka, wa idraqahum fil baghi wal udwan, dan tenggelamnya mereka dalam kebiasaan mereka dalam perbuatan durhaka, perbuatan permusuhan. Faqad amara ta'ala Musa, maka Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa an yakhtara min qaumihi sab'ina rajulan min bani Israil, agar memilih dari kaumnya itu sebanyak 70 orang dari kaum Bani Israel ini. Min afadolihim, ya, jadi dari orang yang afadil, min afadilihim, wa'ayanihim, dari orang-orang yang paling hebat, yang paling utama, orang-orang yang terkemuka, jadi orang yang pintar lah, orang yang baik, yang dipilih. Wa yadhhab bihim balik tur, dan diajak mereka, ya, pergi bersama, ya, ke Jabal Tur. Liya'tadiru an, jadi agar datang kepada Tuhan di sana. Ini gambarannya
itu adalah lebih dekat kepada Allah, dibawa 70 orang ini untuk memohon ampunan kepada Allah di sana, ya, atas ibadah mereka yang tadi menyembah berhala itu. Hingga muka lamatihi li rabbihi, ya, karena ketika berkesempatan untuk berdialog dengan Allah Subhanahu. Fakhtara minhum dzalikal adad. Nabi Musa memilih jumlah 70 itu, ya, wa amarahum an yatahharu wa yutahhiru thiyabahu. Diperintahkan mereka membersihkan diri, termasuk badan mereka, disuruh mandi, ya, disuruh bahkan cuci pakaian mereka. Tsumma kharaja bihim ila Tur Sina. Lalu mereka diajak baru berangkat ke Tur Sina. Jadi ini gambaran orang kalau mau dekat kepada Allah, dirinya bersihkan. Bersihkan di sini termasuk diri bersih, mandi juga, kemudian dia juga pakaiannya juga dibersihkan. Kayak kita lah mau pergi haji tempo hari, mau berangkat misalnya tanggal 8 Tarwiyah, kita ke Mina, kita disunahkan mandi dulu. Mau umroh pun ketika kita berniat umroh, berpakai ihram itu disunahkan kita mandi dulu, bersih-bersih dulu. Karena berharap Allah memang diharuskan seperti itu. Falama atau dalikal makan, tatkala mereka akhirnya sampai kepada tempat yang dituju di titik itu, wa auhallahu ilaihi ma auha, Allah mau memberikan wahyu kepada Nabi Musa apa yang memang seharusnya diterima oleh Nabi Musa wahyu itu. Qalu lahu ya Musa laqad kallamaka rabbuka. Wahai Musa, saat ini engkau bisa berbicara kepada Allah Tuhanmu, bisa ngomong langsung. Jadi mereka bagi saya ngelihat nih Nabi Musa bisa bicara langsung kepada Allah Tuhannya. Lalu kata mereka, fatlub lana minhu an narahu wa naro jalalahu. Maka mintalah kepada Tuhanmu itu agar kami bisa melihatnya. Kami ingin melihat kehebatannya, kebesarannya. Ingin melihat keagungannya. Kalau dia adalah jalalu, jalannya kami ingin lihat. Kebesarannya kami ingin lihat, kata kaum Bani Israel. Fahadzarahum nabiyyuhum aqibata dzalika talab. Faqalu lahu. Lalu kemudian Nabi Musa memperingatkan mereka, jangan menginginkan hal semacam itu. Kalian akan tahu akibatnya nanti kalau itu kalian lakukan. Ini diabadikan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 55. Ya. Perkataan kaumnya, waqala qaumuhum, berkata kaumnya Nabi Musa alaihissalam ini, ya, di surat Al-Baqarah ayat 55. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Fa akhadhatkum sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan kaum Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, perlihatkanlah Allah Tuhanmu kepada dengan mata telanjang ini. Kami tidak akan beriman sepenuhnya kepadamu, ya, sampai kami bisa melihat Tuhanmu dengan mata kepala kami sendiri secara langsung. Nabi Musa mengatakan itu tidak mungkin terjadi. Kalau itu yang kalian paksakan minta, kalian akan mendapatkan azab kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fanuzilat alaihim sa'iqah minas sama. Saat itu turunlah kepada mereka suara yang menggelegar dari langit. Fahuliku wa matu. Jatuhlah mereka. Dan di antara mereka ada yang seperti sudah kayak mati, itu namanya pingsan. Jadi mereka pingsan, ya, begitu jatuh. Faqama Musa yabki wa yad'ullah wa yaqul. Maka Nabi Musa kemudian menangis, meminta kembali kepada Allah Tuhannya. Setelah kau ngomong kayak tadi gitu, itu kan ngomong kurang ajar, ngomongnya nggak patut, ya. Karena ngomongnya nggak akan beriman kecuali setelah melihat Tuhan. Beda dengan Nabi Musa waktu dulu, dia hanya bilang, hari ini tunjukkan dirimu kepadaku ya Allah. Hanya minta. Kalau ini mengatakan tidak akan beriman kecuali setelah bisa melihat Tuhan. Ini adalah ungkapan yang sangat merupakan kalimat pembangkangan, kalimat durhaka, ya, kalimat yang tidak tahu diri sebagai seorang hamba. Maka di antara mereka akhirnya merasakan jatuh, ya, mereka tersungkur. Nabi Musa sendiri menangis berdoa kepada Allah, Rabbi madza aqul li bani Israil wa qad ahlakta khiyarahum. Ya Tuhan, apalagi aku bisa katakan tentang keadaan kaumku Bani Israel ini, padahal, ya,
ya engkau telah membuat hancur orang-orang terpilih ini. Jadi yang 70 ini padahal orang-orang pilihan. Orang yang dianggap paling soleh lah, paling baik dari kalangan Bani Israel yang menyembah patung anak sapi tadi. Dipilihlah 70 yang baik-baik ini. Tapi yang baik ini pun masih kayak begini. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Apakah kau akan terus menghancurkan kami karena sebab perbuatan orang-orang bodoh ini? Jadi maksudnya Nabi Musa, ya Allah, tetaplah engkau bukakan pintu ampunan dan rahmatmu kepada mereka-mereka yang akhirnya kembali dengan sungguh-sungguh kepada itu maksudnya Nabi Musa. Wa ila dzalika tusyirul ayatul karimah fi qaulihi subhanahu. Maka dari itu ayat berikutnya ini menerangkan ya, kisah ini dengan kalimat sebagai berikut. Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Inilah jadi ayatnya seperti itu. Nabi Musa memilih kaumnya 70 untuk bermunajat kepada kami. Lil waqtil ladzi haddadnahu wa ayyannahu lahu. Maksudnya adalah pada waktu yang telah kami tentukan dan kami telah pilih untuk mereka datang kepada kami, kepada Allah. Falamma akhadzathumur rajfah, maka tatkala datang kepada mereka rajfah, keadaan bukit itu goyang, itu gempa kita ya. Falamma rajafa bihimul jabal wasu'iqu, maka tatkala bumi itu gunung bukit itu goyang, gempa, maka disitulah mereka jatuh. Tapi Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Ya Allah, saat ini kau akan hukum mereka dengan hukuman yang benar-benar hukuman yang bikin mereka habis sebagai sebuah kaum. Niscaya kau telah menghancurkan mereka sebelum ini bersamaku. Yaitu waktu dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Mungkin juga tenggelam lagi semuanya. Habis kaum ini. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Maka kau akan menghancurkan kami dan perbuatan orang-orang yang bodoh di antara kami ini. Jadi maksudnya Nabi Musa, tapi beliau tetap minta mohon kepada Allah, misalkan dari kaum Bani Israel ini masih ada yang bisa hidup berikutnya dan nantinya akan menjadi hamba-hambanya yang kembali kepada Allah, memohon ampunan dan rahmat kepada Allah dengan benar. Itu permintaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. In hiya illa fitnatuka. Bukankah ini hanyalah ujian darimu saja ya Allah. Jadi tidak bakal sampai habis, dalam bakal sampai hilang gitu maksudnya. Ma hadhihi al-mihnah illa ibtila'un minka li ibadika wa imtihanun. Jadi pengertiannya ini adalah dari ayat ini, apa yang terjadi ini hanyalah sebagai ujian, cobaan dari engkau pada hamba-hamba engkau sendiri, ujian untuk mereka. Tudillu biha man tasya, engkau bisa menyesatkan di antara hamba-hambamu ini siapa saja yang kau kehendaki. Wa tahdi man tasya, dan engkau pun dapat memberikan bimbingan dan petunjuk, maksudnya petunjuk kepada orang-orang yang kau kehendaki. Anta waliyuna faghfir lana, engkaulah pelindung kami yang sesungguhnya, yang bisa menolong kami memberikan jalan keluar yang baik kepada kami. Faghfir lana, maka ampunilah kami ya Allah. Warhamna, rahmati kami ya Allah. Wa anta khairul ghafirin, dan engkau adalah zat yang maha sebaik-baik yang memberikan ampunan. Jadi Nabi Musa sampai minta dengan penuh kerendahan dirinya sebagai seorang hamba kepada Allah agar kaum Bani Israil ini tidak dihabisin semuanya. Wastamara Nabiyullahi Musa al-Kalim. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam melanjutkan berdoa kepada Allah Tuhannya seperti itu. Tujuannya adalah liyak sifat an qaumihil bala, agar Allah hilangkan bencana itu tidak jadi bencana yang seterusnya. Bencana yang saat bagian ada yang tersungkur, bagian tidak ada yang mati, hanya selesai di situ, ya, tidak berlangsung terus-menerus. Bihadad doa al-khasyid al-munib, dengan doa yang penuh kekhusyuan, doa penuh orang gambaran orang yang betul-betul kembali dengan sungguh-sungguh minta kepada Allah. Bunyinya berikutnya doanya adalah ayat 156. Waktu belana fi hadhihi dunya hasan wa fil akhirati inna hudna ilaika. Pengertiannya adalah tubna wa raja'na ilaika. Jadikan kami menjadi orang betul-betul yang kembali kepada Engkau, pulang kepada Engkau ya Allah. Min jami' dzunub wal ma'asi, dari semua kesalahan dan dosa-dosa kami. Jadikan kami betul orang yang kembali kepada Allah.
Lalu Allah jawab, qala adabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'in fas'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakat wal ladzina hum bi ayatina yu'minun alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والإغلال التي كانت عليهم. Bismillah, jawaban Allah kepada doa Nabi Musa, wahai Musa, adabi usibu bihi man asya. Azabku tetap akan mengenai siapapun yang aku pilih, aku kehendaki, karena perbuatan orang itu yang pantas mendapatkan balasan hukuman. Sedangkan rahmatku adalah rahmat yang meliputi segala sesuatu. Jadi tetap rahmat Allah di atas dari semua bentuk azabnya yang Allah peruntukkan kepada mereka yang berdosa saja. Kata Allah, nanti akan menjadi ketetapanku. Ini ketetapan Allah sampai hari kiamat, sampai kita kepada umat Nabi Muhammad ini maksudnya. Bahwa ketetapanku, kata Allah, memberikan ampunan dan rahmat itu kepada mereka yang yattaqun, yang bertakwa kepada Allah, wa yutuna zakat, dan membayar zakat. Jadi ada pengorbanannya ya, dari sisi al-mujrahi dan harta. Walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan mereka-mereka yang benar-benar beriman penuh kepada ayat-ayat kami, kata Allah. Ini jadi rahmat Allah kepada mereka. Alladzina yattabi'una rasulah, mereka yang mengikuti rasul yang ummi, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini sudah disebutkan oleh Allah dalam ayat ini untuk menggambarkan bahwa kaum Bani Israel itu dalam kitab yang dibawa oleh Nabi Musa itu sudah tahu, diberikan pemberitahuan oleh Allah, ada kabar tentang adanya tentang adanya nabi yang akan nanti muncul di akhir zaman. Ya. Nah itu alladzi yajidunahu maktuban indahum, yang mendapati ketentuan ini semua ya, bahwa nabi akan datang itu yajidunahu, mereka sudah dapati tertulis di dalam kitab yang ada pada mereka, dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Injil. Jadi artinya ini ada hubungan antara apa yang Allah terangkan tentang ajaran Nabi Musa dengan ajaran kita Muhammad ya, atau penuntun Nabi Muhammad, bahwasanya soal ampunan, soal rahmat itu nanti aku sediakan sampai seterusnya sampai hari kiamat. Dan mereka yang betul-betul kembali kepada Allah, bertakwa, berzakat, dan beriman dengan benar kepada ayat-ayat kami. Mengikuti Rasul yang ummi yang ada Nabi di akhir zaman itu. Beliau, Nabi Muhammad ini maksudnya, itu nanti akan memerintahkan hal yang ma'ruf. Beliau akan yanhahum 'anil munkar, mencegah orang-orang dari berbuat munkar. Akan memberikan kepada mereka apa-apa yang baik itu dihalalkan, dibolehkan. Jadi yang dihalalkan oleh Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang bikin kita sehat, bikin kita hidupnya baik, bikin kita hidupnya rukun, bersatu, tidak ada konflik dan semacamnya. Itu yang dihalalkan. Wa yuharimu 'alaihimul khaba'ith, dan akan diharam, dan beliau nanti Nabi Muhammad akan mengharamkan kepada umatnya juga itu al-khaba'ith, apa yang buruk akibatnya. Buruk bagi kesehatan, buruk bagi kehidupan mereka, buruk bagi kesatuan mereka, sehingga mereka tidak berselisih dalam bentuk pertengkaran. Wa yad'u anhum israhum wa aghlal, dan menghilangkan dari mereka segala bentuk beban-beban yang berat ya, yang menjadi beban mereka, yang membelenggu mereka. Allah bukan alaih yang tadi ada pada mereka itu belenggu-belenggu, mereka dijajah, mereka dalam kondisi juga kaum maksudnya ini yang dikuasai juga sebelumnya oleh bentuk penyembahan berhala-berhala ya, sama seperti yang dilakukan oleh kaum Bani Israel ini. Ini akan dilepaskan mereka dari itu oleh Nabi Muhammad SAW ini. Alladzina amanu bihi, beriman kepada beliau, wa azzaruhu wa nasruhu, dan betul-betul menolong beliau, bersama dengan beliau ikut berjuang bersama dengan Rasulullah
wa taba'un nur, dan mengikuti petunjuk dalam bentuk nur, ya agama unzila allazi unzila ma'ahu ulaika humul muttaqun. Ya, kepada nur, maksudnya nur agama Islam ini yang diturunkan bersama dengan Nabi Muhammad, maka mereka itulah orang-orang yang meskipun orang-orang yang beruntung kalau orang. Wahakada, kata mufasir ini, wahakada, ya, takshifu lana al-ayatu antarofin min akhlaqil yahud. Tersingkap pada diri kita melalui ayat-ayat ini tentang akhlaknya kaum Bani Israel, kaum Yahudi ini. Wasiratuhum al-munharifah an tariqil hidayah ma'allahi wa rasulih. Dan bentuk perjalanan penyimpangan mereka dari menyimpang dari jalan hidayah yang tadinya hidup mestinya seperti yang dijalankan oleh para rasul-rasul mereka. Biasanya Nabi Musa ini mengajak mereka, dan Nabi Isa juga mengajak mereka kepada faith. Ya, kita akan melihat bagaimana perjalanan mereka menyimpang dari petunjuk Allah ini. Fa'idza kana hadza halul akhyar fihim, maka kalau itulah pilihan mereka tetap hidup tidak memperdulikan petunjuk Allah yang datang kepada mereka, ya, seperti yang terjadi pada diri Nabi Musa, qalabu in nabiyihim ru'yatullah. Mereka minta kepada Nabi Musa tetap ingin bisa melihat Allah Tuhan mereka, fakaifa bihalil asyral wal fujjar. Maksudnya begini. Fa idza kana halul akhyar fihim qalabu min nabiyihim ru'yatullah, fakaifa bihalil asyral wal fujjar. Kalau orang-orang terbaik yang terpilih dari 70 orang tadi, ini orang terbaik dari kaum Bani Israel. Yang terbaik saja masih keras kepala, ada sikap kedurhakaan dalam dirinya, masih pengen melihat Tuhan. Bagaimana kalau gitu orang jahat-jahatnya, orang yang nggak kuat imannya, orang yang tidak baik di antara kaum Bani Israel, itu mereka akan menjadi lebih jahat lagi. Sarafallahu adahum anil insaniyah wa qata'a adabirahum innahu sami'un mujibud du'a. Akhirnya Allah, ya, menjadikan mereka ini sarafah adahum, apa yang membuat derita mereka, ya, dari sisi kemanusiaan, ya, akhirnya Allah mendudukan mereka dengan hukum keadilannya, bahwa mereka yang berbuat tetap seperti itu durhaka, tetap mereka dalam keadaan sebagai orang yang kafir, yang nantinya akan tetap dapat kehinaan di dunia, dan nanti di akhirat akan dapat azab, ya. Dan sementara mereka yang bertobat ikuti ajaran Nabi Musa, yang ajarannya sama dengan ajaran Nabi yang nanti akan datang, bertobat seperti itu, dan Allah telah menetapkan sikap taubat yang merupakan rahmatnya kepada semua hambanya akan ada sampai akhir zaman, tidak hanya kepada kaum Nabi Musa saja. Itu demikian. Jadi kaum Bani Israel pun tetap ada kemungkinan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali kajian sampai ayat surat Al-56 ini. Ya. 56 ini yang terakhir menggambarkan tentang hubungan ajaran Nabi Musa nanti dengan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kebaikan ini. Jadi nanti ini sudah 156, 157. Saya kira inilah barangkali para jemaah sekalian pembacaan tafsir, ya, dari tafsir surat Al-A'raf 152 ya. 152 ya. 2 ya. Sampai dengan 157. 157. Ya. Jadi itu kalau sederhananya barangkali yang pokok saya sampaikan begini. Dalam kisah ini akhirnya Allah mentakdirkan Nabi Musa memilih orang-orang yang terbaik. Setelah Nabi Musa bisa mengontrol dirinya, tidak punya kemarahan yang sebelumnya, lalu kemudian bisa mengontrol dirinya ini, Nabi Musa akhirnya memilih. Orang-orang ini pun adalah orang-orang pilihan Allah juga, sudah dipilih. Tapi Nabi Musa dapat wahyu memilih mereka. Nah, orang-orang yang terpilih ini saja ternyata bisa juga melakukan istilahnya tadi bukan pertaubatan yang sesungguhnya, ya, bukan taubat yang terus istiqomah konsisten. Mereka kembali melakukan kedurhakaan.
dengan melakukan perbuatan yang salah lainnya, yaitu meminta melihat Tuhan sebagai syarat keimanan mereka. Jadi mau beriman pakai syarat, gitu. Beriman pada Allah asal Allah bisa mereka lihat. Ini adalah kedurhakaan lainnya dari kaum Bani Israel, dan itu akan terus terjadi sampai hari kiamat. Dan bagi mereka yang ikuti ajaran nabi yang akan datang kepada mereka, perbuatan mereka sama dengan perbuatan nabi yang mengajarkan kepada kaumnya seperti itu, mereka juga tentu akan selamat seperti kaumnya nabi yang diutus oleh Allah berikutnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, lakal hamdu wa lakal syukru. Anta ilahuna wa nahnu ibadika. Ya Allah, telah Rabbana ingatkan kesalahan kami adalah hamba-hamba ya Allah. Allahumma qul lana warhamna waghfir warham aba'ana waghfir hadina. Ya Allah, ya Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami dan rahmatilah kami. Itu pula kedua orang tua kami. Ampunilah dan rahmatilah mereka ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'adina. Waj'al al-hayata ziyadatan fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Ya Allah, jangan perbaikilah segenap urusan agama kami ini, karena agama ini bagi kami adalah hal yang paling terpenting dalam hidup kami ya Allah. Dan perbaikilah segenap urusan dunia kami ini ya Allah, ma'isyah kami, keseharian kami. Dunia inilah tempat hidup kami saat ini ya Allah. Dan perbaikilah pula ya Allah nantinya akhirat kami, agar kami nantinya di akhirat dapatkan kebaikan demi kebaikan, janji yang merupakan al-wa'id dari Allah, janji yang memberikan kenikmatan ya Allah. Dan jadikanlah ya Allah sesama kami kau wafatkan nanti, wafat dalam segala usul khatimah, dan merupakan istihad kami dari berbakti kami kepada Engkau ya Allah. Dan jadikanlah sisa-sisa umur kami dalam hidup ini ya Allah sebagai sebab kami mampu memberikan tambahan-tambahan amal-amal soleh kami kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.